Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Irfa Dionet Bandung. Pada materi ketiga ini saya hanya memberikan contoh ya, contoh hasil kursus kilat atau setting mikrotik balancing dengan metodenya PCC ditambah NTH, yaitu dengan menggunakan 2 ISP. Di sini contoh misalkan ISP1 dengan ISP2 dengan kapasitas bandwidthnya 5 MB, ISP2 5 MB. Nah, perlu dicatat, diingat teman-teman, apabila Anda menggunakan modem ZTE atau WMS Wi-Fi ID, maksudnya dengan sumber internetnya ya, kemudian dengan keluaran IP-nya DHCP pada modemnya, sebaiknya pada saat Anda setting koneksi untuk mikrotik balancing, lakukan dengan membuat IP manual atau IP statik atau di IP address pada mikrotik balancing. Jadi maksudnya Anda misalnya ISP-nya modemnya sudah IP DHCP nih. Nah, sebaiknya pada saat mikrotik di balancing jangan dikoneksikan atau disettingnya itu IP klien DHCP, jangan. Jadi langsung aja IP address, kita udah tahu IP DHCP-nya berapa, di settingnya hanya manual. Jadi ingat ya, di settingnya manual, karena di sini kita lebih akurat, lebih simple tuh, lebih enaknya di IP manual. Langsung saja saya contoh di sini sudah masuk ke mikrotik dengan ISP1, ISP2 sudah terkoneksi. Nah, sebelumnya saya contoh dulu, kita tes ping ya. Ini perlu diperhatikan juga, mungkin teman-teman harus tahu juga kalau balancing itu kadang nanti terlihat dari pingnya. Nah, ini contoh saya ngeping ke IP gateway atau IP mikrotik itu 88.254. Nah, ini langsung ini IP gateway ya. Yang keduanya adalah saya ping misalkan ke situs ya, ke akses ya, situs misalnya www Facebook. Oke, ini ping ke Facebook. Nah, contoh di sini saya langsung pertama yang saya kasih contoh adalah kita mulai dengan speed test ya. Oke, speed test. Saya contoh langsung speed test. Nah, bandwidthnya 5 MB ISP1, 5 MB ISP2. Akumulasinya adalah 10. Upload punnya juga sama 10 ya. Oke. Pingnya masih stabil, nggak ada masalah. Kemudian selanjutnya adalah saya membuat tes download ya. Di sini kebetulan sudah ada. Nah, ini saya udah ada file download, tinggal saya lanjut. Misalkan saya start nih. Nah, di sini ISP1 dengan ISP2 ya. Nah, ini nanti langsung bekerja ISP1, ISP2 55 akhirnya menghasilkan 10. Nah, ini udah artinya udah 1000 ya, 1000 Mbps per second nih. Nah, seandainya misalkan nih contoh ISP2 atau salah satu ISP ini terputus koneksi misalnya, contoh aja misalnya saya contohkan ISP2 ini terputus, misalnya disable aja ya misalnya. Nah, ini masih posisinya di ISP1 ya, downloadnya tetap berjalan. Kemudian tiba-tiba ISP2 ini online kembali, nah atau terkoneksi kembali ya. ISP2 ini terkoneksi kembali. Kemudian nanti kita lihat apa namanya downloadnya ini. Akan langsung naik ya, atau tertarik sendiri ya. Jadi akhirnya 5 lagi. Nah, ini ping Facebook ini karena berurusan tadi sudah saya putuskan di ISP2. Nah, kemudian contoh misalnya ISP1-nya terputus nih misalnya. Nah, ini tadi berarti ada di ISP1 ya terputus. Nah, sekarang ISP2 pindah.
Nah, selanjutnya begitu saya aktifkan lagi ISP1, ini kita lihat download masih tetap jalan ya, dan downloadnya masih tetap jalan. Downloadnya masih tetap jalan. Nah, nanti kita lihat di sini untuk penarikan ISP1, nah, langsung naik lagi ya, 55 jadi 10. Jadi lanjut downloadnya nggak ada masalah. Oke, saya pause dulu. Selanjutnya saya tes adalah ini kalau misalnya pingnya itu kalau tergantung hasil ya. Kalau ping itu bisa dari ISP-nya. Misalnya yang satu saya ngepick ke Deticom misalnya. Nah, ini juga oke. Contoh sekarang saya contohnya buat tes YouTube misalnya, streaming ya, streaming. Nah, ini penting sekali streaming. Oke, saya streaming YouTube misalnya nih. Saya buka YouTube ya, YouTube berarti misalnya ini deh, lagu aja saya coba ini. Nah, ini pada saat streaming dia random ya, tentu ya, kadang apakah ke ISP1 atau ISP2 dalam setiap kita membuka tab berikutnya atau video berikutnya. Contohnya ini kan tuh, di sini dia bisa ISP1 atau ke ISP2. Untuk saat ini kondisinya pindah-pindah ya. Jadi dia balancing ke 4 atau ke atau maksudnya maksud saya itu ke ISP1 atau ke ISP2. Nah, begitu ya. Misalnya saya buka lagi misalnya di sini, ini buffernya udah jauh nih. Saya buka lagi misalnya YouTube kedua sambil browsing ya, ini sambil browsing tetap jalan tuh. Misalnya ini nih. Oke, ini. Nah, jadi ini bisa kemungkinan ke ISP1, ini bisa ke ISP2. Jadi dia tetap tertarik dua-duanya ya, tuh. Oke, ada bagus. Ini nih. Jadi kalau kita sambil streaming dua begini, kita pun sampai browsing masih cepat tuh. Ya, masih lancar, nggak ada masalah. Nah, ya, langsung. Saya buka Tokopedia mungkin ya teman-teman begini. Kalau pengen tahu Tokopedia. Nah, jadi bandwidthnya juga browsing juga ketarik dua-dua semua. Oke. Nah, itu ya, ini jadi inilah hasilnya balancing menggunakan metode PCC plus NTH. Nah, kalau teman-teman mau lihat seperti apa sih ininya, konfigurasinya, saya cuman bisa menunjukkan hanya sebatas ini aja ya, mohon maaf ya. Ini filter URL hanya segini, NAT-nya segini, manggalnya cuma segini. Oke ya, di sini manggalnya saya cuma sampai ada 22 item. Ada requesting IP, ISP, phone. Di sini ada ISP balancing, router balancing, NTH. Nah, ini NTH-nya ada, CMP-nya ada semua di sini. RAW-nya tidak ada. Jadi hanya saya konfigurasi ada di filter NAT dan manggal. RAW tidak ada. Oke ya. Hanya itu saja. Mungkin teman-teman barangkali nanti jika berminat dengan konfigurasi ini, balancing dari saya, nanti teman-teman bisa kontak atau PM saya ke nomor ini nomor Excel WA. Jadi nanti saya akan memberikan berbentuk file ya, berbentuk file. Nah, ini dalamnya seperti ini. Jadi file ini seperti ini. Di sini ada bonus
file backupnya udah jadi. Nah, ini udah jadi. Kemudian di sini ada file untuk belajar step by step tuh ya, dari pertama interface sampai terakhir itu IV service. Kemudian ini hanya contoh hasil download gambar picturean ya. Kemudian di sini ini videonya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung melihat videonya, tutorial dari awal. Oke, itu aja ya. Mungkin teman-teman nanti jika ada minat ingin memiliki balancing ini bisa di setting. Nanti apa namanya, saya akan kirimnya itu via email. Jadi begitu Anda pesan, nanti sudah ada bukti transfernya. Jadi nanti filenya itu saya akan kirim ke email Anda. Jadi nanti Anda di sana tinggal di download, nanti bisa dibuka filenya. Jadi Anda bisa setting sendiri ya. Jadi setting sendiri kursus, jadi sebutnya kursus. Anda belajar dari benar-benar dari awal. Jadi dari mikrotik polos kosong Anda setting sendiri. Nah, itu teman-teman, terima kasih atas sudah menonton video tutorial ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.